Ikhwan, ikhwatillah yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan ikhwatillah yang dirahmati Allah Ta'ala, segala puja dan bersyukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita, baik kita bisa bertemu fisik maupun kita bertemu secara online. Tentunya dakwah dan belajar ini tidak terbatas dengan pertemuan fisik, namun kita dengan media kita bisa melakukan dakwah, yakni belajar bersama-sama. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan hidayah kepada kita semua, berikan petunjuk pada kita semua, sehingga kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan ikhwatillah yang dirahmati Allah Ta'ala, pertama-tama tentunya kita bersyukur pada sore hari ini kita bisa bertemu bertatap muka, yakni watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Karena belajar tidak dibatasi dengan umur, tidak dibatasi dengan waktu. Karena thalabul ilmi fariidatan ala kulli muslimin ilal mahdi ilal mahdi. Jadi belajar itu diawali ketika kita lahir dan kemudian diakhiri ketika kita sudah tidak bernyawa lagi. Dalam sebuah patah, berhenti belajar sama dengan berhenti hidup. Tentunya ini mari kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan, yakni thalabul ilmi, belajar bersama-sama. Ikhwan ikhwatillah yang dirahmati Allah Ta'ala, tema pada sore hari ini adalah 5 golongan yang senantiasa dirindukan oleh surga. Sebetulnya tujuan hidup kita bukan semata-mata untuk masuk surga, namun tujuan kita yang pertama, visi hidup kita adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yani ibadah kita, hidup kita, mati kita semata-mata untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan ikhwatillah yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya ini semua bukan semata-mata kita mencari surga, namun bagaimana kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan ikhwatillah yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kami sangat bersyukur pada garasi dakwah yang memfasilitasi kami. Tentunya Bapak Ibu tidak bisa bertemu langsung dengan saya, namun bisa lewat Facebook, lewat streaming. Ini senantiasa tidak hanya yang ada di Jogja, tentunya teman-teman yang ada di Bogor, Jakarta, Jawa Timur, Kediri tentunya bisa menyimak garasi dakwah pada sore hari ini. Ikhwan ikhwatillah yang dirahmati Allah, tentunya surga itu tidak hanya merindukan kita, namun ternyata surga bukan hanya bisa dirindukan, tapi juga bisa merindukan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik mengatakan, barang siapa meminta surga kepada Allah sebanyak 3 kali, maka surga akan mengatakan, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa meminta dijauhkan dari neraka, lalu dia bertanya, ya Allah, jauhkanlah dia dari neraka. Tentunya hal ini yang jadi landasan kita, bahwa surga itu seperti kita berdoa,
Ketika kita berdoa untuk kebaikan, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Oleh sebab itu, ikhwan ikhwatillah yang dirahmati ta'ala, tentunya kesempatan hidup kita ini kita belajar, senantiasa belajar dan terus belajar. Surga sangat rindu terhadap 5 golongan, yaitu orang yang membaca Al-Quran, orang yang berbicara lisan, orang yang beri makan melawan orang-orang yang lapar, dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah orang yang istiqomah, bersabar untuk menghadapi musibah. Yang pertama adalah pembaca Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, selain Al-Quran bisa menenteramkan hati kita, membaca Al-Quran juga bisa mengantarkan pembaca ke derajat yang tertinggi di surga. Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil yang sesuai dengan dibaca dengan tartil dunia. Sesungguhnya kedudukan diajarkan pada kadar akhir ayat yang dihasilkannya. Ikhwan ikhwatillah yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya ini sebagai kebanggaan bagi kita semua. Tentunya ketika kita mempunyai putra-putri yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quran, senantiasa istiqomah menghafal Al-Quran, ini sebagai kebanggaan kita semua. Tentunya yang berbangga bukan hanya orang tuanya saja, namun ustadz-ustadznya, asatidnya juga berbangga, karena nanti dia akan terus mendapatkan pahala dari bacaan-bacaan anak-anak yang senantiasa membaca Al-Quran. Orang yang selalu mengeluarkan ucapannya, lisannya dari mengumumkan, mengumpat, tentunya semuanya hati. Ikhwan ikhwatillah yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya membaca Al-Quran tidak bisa begitu saja, namun melalui proses yang panjang. Yang pertama, ketika kita menginginkan anak-anak kita suka membaca Al-Quran, tentunya kita sebagai orang tua juga harus belajar membaca Al-Quran sejak dini. Ini semua tentunya kita awali dengan diri kita pribadi, ibda' bin nafsik. Jadi ketika kita menginginkan anak-anak kita, menginginkan putra-putra kita, menginginkan generasi-generasi kita untuk senantiasa cinta Al-Quran, tentunya kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, sebagai pemuka masyarakat, tentunya juga harus bercontoh kepada generasi-generasi yang akan datang. Ikhwan ikhwatillah yang dirahmati ta'ala, dengan pentingnya baca Al-Quran ini, tentunya mari kita hiasi rumah-rumah kita, kita hiasi masyarakat-masyarakat lingkungan kita dengan lantunan-lantunan Al-Quran. Insya Allah kedamaian, ketentraman akan menyelimuti keluarga tersebut. Karena apa? Karena membaca Al-Quran senantiasa mendapat rahmat dari Allah SWT. Satu huruf senantiasa akan diberikan pahala 10 kebaikan. Oleh karena itu, ikhwan watillah yang dirahmati Allah Ta'ala, pentingnya membaca Al-Quran ini, marilah kita terapkan kepada diri kita, kepada anak-anak kita, generasi-generasi pendatang kita. Karena apa? Karena kita bisa selamat juga lewat Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, sebagai solusi dalam kehidupan kita. Dengan Al-Quran ini kita akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Tentunya permasalahan yang ada di keluarga, permasalahan yang ada di masyarakat, permasalahan yang ada di bangsa ini, tentunya bisa selesai dengan Al-Quran. Karena Al-Quran hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, yakni manusia yang senantiasa istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah SWT. Ikhwan ikhwatillah yang dirahmati Allah Ta'ala,
Tentunya dengan pentingnya membaca Al-Quran ini, marilah kita terapkan pada diri kita, pada keluarga kita, dan pada lingkungan-lingkungan sekitar kita. Karena bagaimanapun ketika kita mampu membaca Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran, maka masalah-masalah yang ada dalam diri kita akan terurai, akan terselesaikan dengan kita mempelajari Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak permasalahan. Mungkin sebuah kisah atau sebuah hikmah. Kita bisa melihat kisah-kisah hikmah, yakni Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada anaknya, keluarganya bagaimana. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Tentunya ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bagaimana kita menerapkan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwan ikhwatillah yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya pentingnya Al-Quran ini marilah kita jadwalkan dalam diri kita, keluarga kita, bagaimana Al-Quran ini bisa terus kita pelajari. Mungkin sehari satu ayat, mungkin sehari satu halaman, mungkin sehari bisa setengah juz, atau mungkin sehari bisa kita jadwalkan satu juz. Tentunya ini akan menjadi kerinduan kita, ketenangan kita, ketentraman kita dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwan ikhwatillah yang dirahmati ta'ala, asatid yang dirahmati ta'ala, tentunya kita belajar dari yang kecil, ini akan membuahkan yang besar. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi, maka kita harus awali dari satu tapak demi tapak. Kita akan mendapatkan keridhaan Allah, maka kita akan mulai dari yang terkecil. Jadi mari kita pelajari Al-Quran, sehingga apa? Al-Quran menjadi kehidupan kita, Al-Quran menjadi perilaku kita, Al-Quran menjadi akhlak kita, sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW. Ikhwan ikhwatillah yang dirahmati ta'ala, para teman-teman yang ada di Jogja dan sekitarnya, wali yang tidak bisa hadir dalam redasi dakwah ini, tentunya dalam media dakwah ini kami mengajak kepada ayah bunda semua, mari kita terapkan dakwah kita, terutama dengan baca Al-Quran. Dalam musibah pandemi 19 ini tentunya kita banyak berkumpul di rumah, kita banyak kesempatan untuk bisa belajar. Tentunya ketika kita memprogramkan dalam keluarga kita, mungkin 1 bulan 30 juz tentunya bisa, ketika kita betul-betul memprogramkan itu semua. Dan ini harus kita mulai dari diri kita masing-masing. Ikhwan ikhwatillah yang dirahmati Allah Ta'ala, pentingnya membaca Al-Quran tentunya harus betul-betul kita awali, kita mulai dari diri kita masing-masing. Mungkin teman-teman yang senantiasa tidak pernah berhenti, para driver, para sopir, tentunya bisa mendengarkan Al-Quran lewat murotal. Kemudian teman-teman yang mungkin tidak sempat membuka Al-Quran, bisa juga mendengarkan tartil Al-Quran per juz setiap harinya. Ini semua akan bermanfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman yang mungkin belum bisa membaca Al-Quran, masih abatasa, tidak apa-apa, ini semua kita awali. Karena Al-Quran itu awalnya adalah huruf-huruf terpisah, sehingga ketika kita sudah bisa membaca, maka kita akan menjadi lancar. Oleh karena itu, pentingnya membaca Al-Quran. Mari jangan sampai kita buta huruf dalam Al-Quran. Ikhwan ikhwatillah yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya ketika kita mempunyai putra putri di usia golden, tentunya ini adalah kemampuan kita memberikan nutrisi kepada anak-anak kita, karena mereka mungkin dalam waktu 5 menit bisa hafal 1 ayat.
mungkin juga bisa sampai 3 ayat. Tentunya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh putra-putri kita ini tentunya betul-betul harus kita tumbuh kembangkan, terutama mempelajari Al-Quran. Al-Quran akan menghiasi diri kita, dan Al-Quran akan memberikan ketentraman, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diterangkan, ketika putra-putri kita memegang Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka di akhirat kelak nanti kita sebagai orang tua akan diberikan mahkota, yakni kemuliaan, karena mempunyai putra-putri yang menghafal Al-Quran. Ikhwan, ikhwatillah yang dirahmati oleh Allah SWT, tentunya dengan pentingnya Al-Quran ini, marilah kita semangati diri kita. Mungkin yang saat ini masih belajar, tidak usah malu datang kepada temannya untuk mungkin disimak bacaannya, panjang pendeknya betul apa belum. Tentunya kalau ini terus kita laksanakan setiap hari, maka kita akan mampu menghayati dan mengamalkan Al-Quran. Mungkin selama ini kita tentunya masih dalam tahap membaca. Kemudian kita tingkatkan lagi dengan tahap mentadabburi Al-Quran. Kita tidak hanya membaca kuliknya saja, tentunya kita akan pelajari dalamnya. Ibaratnya ketika kita baru bisa membaca, ibarat kelapa, kita baru membuka kulitnya saja, kita baru membuka sepetnya saja. Kemudian ketika kita sudah mampu membaca terjemahnya, maka kita baru membuka batoknya kelapa itu. Kemudian selanjutnya, ketika kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita sudah mendapatkan santannya kelapa tersebut. Oleh karena itu, mungkin yang saat ini kita baru tahap membaca Al-Quran, mari kita tingkatkan lebih atas lagi, yakni mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, sehingga apa nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran terus kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, kalau pribadi-pribadi muslim ini betul-betul mengamalkan Al-Quran, maka kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran yang ada di negara kita, tentunya Indonesia ini akan terwujud. Tahun 2030 tentunya ini sudah dicanangkan sebagai generasi-generasi penghafal Al-Quran. Mungkin saat ini ada anak kita yang kelas 1 hafal 2 juz, kelas 2 hafal 4 juz, kelas 3 hafal 6 juz, kelas 4 8, kelas 5 10, kemudian kelas 6 hafal 12 juz. Ini semua adalah cita-cita kita. Mudah-mudahan di tahun 2030 Indonesia senantiasa dipenuhi dengan generasi-generasi penghafal Al-Quran. Ikhwan, ikhwatillah yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya Al-Quran ini tidak bisa masuk dalam diri kita masing-masing kalau kita dalam memasukkan makanan kita tidak kita seleksi. Tentunya Al-Quran adalah kalamullah, kalam yang suci. Namun ketika dalam diri kita masih ada kotoran, makanan-makanan yang tidak halal, makanan-makanan yang haram, tentunya Al-Quran akan susah masuk dalam diri kita masing-masing. Namun kalau kita sudah seleksi apa yang kita makan, apa yang kita minum, maka Al-Quran akan mudah masuk dan akan menetap dalam diri kita. Ikhwan, ikhwatillah yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya musibah COVID-19 ini tentunya banyak hikmah yang kita dapatkan. Terutama yang pertama adalah yang awalnya kita jarang ketemu dengan keluarga kita, kemudian kita jarang sholat jamaah dengan keluarga kita. Dengan COVID-19 ini Allah memberikan kesempatan yang luar biasa. Saatnya kita berkumpul dengan anak-anak kita, saatnya kita memberikan ilmu, memberikan nutrisi langsung
dari apa yang kita miliki masing-masing. Orang tuanya menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya. Yang mungkin sebelum COVID ini kita sering meninggalkan keluarga kita. Kita pergi pagi, pulang petang, sehingga anak kita tinggal masih dalam keadaan tidur. Dan kita pulang, anak kita juga sudah terlalap tidur. Mungkin ini hikmah dibalik musibah yang Allah berikan pada kita. Tentunya harus betul-betul kita manfaatkan. Yang mungkin awalnya pendidikan semua kita serahkan pada guru, para asatid, ustadz-ustadzahnya. Pagi kita serahkan ke sekolah, kemudian sore kita jemput. Kita menerima dengan penuh. Saatnya ini kita merasakan bagaimana pendidikan mengajarkan anak kita, mendampingi anak-anak kita mulai dari pagi, siang, sore sampai petang. Ini belum genap 3 bulan kita sudah merasa kewalahan. Tentunya kita harus menghargai jasa-jasa guru, asatid yang telah memberikan ilmunya kepada anak-anak kita, sehingga kita tidak semena-mena, kita tidak mudah menyalahkan kepada guru kita, tidak mudah kita menyalahkan asatid kita. Tentunya ini menjadi momentum yang berharga bagi kita. Oleh karena itu, ikhwan-ikhwatillah yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya dengan musibah ini kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah lewat Al-Quran. Kalau kita punya program bagus, tentunya dalam sebulan kemarin Ramadan kita sudah mampu menghafal, kemudian menghatam Al-Quran. Ada yang hatam 1 kali, ada yang hatam 2 kali, ada yang hatam 3 kali. Ini adalah hikmah yang kita dapatkan dari musibah saat ini. Ikhwan ikhwatillah yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya dengan baca Al-Quran, insya Allah kedamaian, ketentraman akan tertanam dalam diri kita. Kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kedamaian. Maka kita tidak akan sia-sia dengan memegang Al-Quran, memahami Al-Quran. Ibaratnya Al-Quran adalah map kehidupan kita. Ketika kita mencari solusi dalam kehidupan kita, maka kita buka Al-Quran kita. Jangan sampai Al-Quran hanya sebagai pusaka saja. Al-Quran kita di rumah banyak, namun tidak pernah kita sentuh. Al-Quran kita yang kita beli setahun yang lalu masih utuh sama bungkusnya. Jangan sampai. Al-Quran itu adalah hidayah, dan hidayah itu harus kita cari. Hidayah itu harus kita dekati, dan hidayah itu harus betul-betul kita pelajari. Ikhwan, ikhwatillah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi yang dirindukan surga yang pertama adalah orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Ikhwan, ikhwatillah yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya ini semua sebagai cambuk bagi kita. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari ini, apakah sudah betul-betul sesuai dengan Al-Quran? Apakah hanya kita sesuai dengan keinginan kita saja? Oleh karena itu, marilah dalam kehidupan sehari-hari ini kita terapkan diri kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya. Lisan ini bagaikan pedang. Lisan ini adalah sebuah senjata yang mungkin tidak terwujud tajamnya, namun ketika kita salah berucap, kita salah menyampaikan, maka akan kembali kepada mengucapnya. Oleh karena itu yang kedua adalah orang yang senantiasa bisa memelihara lisannya. Ikhwan ikhwatillah yang dirahmati Ta'ala, kita diberikan anggota yang lengkap. Dijelaskan dalam surat At-Tin, wa ma khalaqtul jinna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Oleh karena itu kita dibekali oleh Allah SWT lisan kita, terutama untuk bagaimana kita
menyampaikan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ketika kita mampu, kita masih sedikit, ya dakwah kita semampu kita. Jangan sampai kita menunggu sampai pandai, sampai menunggu kita nanti usia 40 tahun, sampai menunggu kita usia kita sampai 60 tahun. Jangan, itu masih lama. Belum tentu usia kita bisa sampai itu. Oleh karena itu, ketika kita mempunyai ilmu, mari kita bersama-sama wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling berpesan kebaikan kepada kita, saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita. Mungkin saudara-saudara kita lalai untuk sholatnya, kita ingatkan. Saudara kita mungkin kok enggan saat ini untuk ke masjid, mari kita ajak bareng-bareng. Mungkin saudara-saudara kita kok enggan untuk bersedekah, mari kita ingatkan bareng-bareng. Dan semua dakwah ini semata-mata untuk menggapai keridhaan Allah SWT. Yang kedua, yakni yang dirindukan surga adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya. Ikhwan ikhwatillah yang dirahmati Allah SWT. Oleh karena itu tentunya dalam momentum ini kita tidak hanya lisan kita yang kita jaga. Lisan ini kecil bentuknya, namun ketika menyakiti orang maka akan sakit semua. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dirindukan surga adalah orang yang dermawan. Disebutkan dalam sebuah hadis, as-sahiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Jadi orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Jadi ketika kita ingin dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga, maka perbanyaklah bersedekah. Jangan dihitung hari ini sudah sedekah berapa, jangan. Jadi keikhlasan. Ketika kita punya rezeki banyak, tentunya mari kita perbanyak sedekah kita. Kita lihat saudara kita, mungkin tetangga kita dalam musibah ini, kok mungkin sembakonya menipis, langsung kita beri. Mungkin ada anak tetangga kita dalam persiapan sekolah, kok mungkin belum ada persiapan, kita berikan yang mungkin kita punya. Atau mungkin kita punya ilmu, kita berikan kepada yang belum punya ilmu. Tentunya ini menjadi sedekah bagi kita semua. Ikhwan ikhwatillah yang dirahmati Allah SWT, yang ketiga adalah orang yang dermawan, orang yang senantiasa memberikan sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kemudian diberikan kembali kepada orang lain. Tentunya kalau orang sudah punya seperti itu, maka milik kita ini hanya titipan dari Allah SWT, bukan milik kita asli. Milik kita asli adalah barang-barang yang sudah kita sedekahkan, barang-barang yang sudah kita infakkan. Itu adalah milik kita betul-betul, yang nanti akan bisa kembali pada kita. Dan milik kita yang masih terwujud saat ini masih titipan dari Allah SWT. Tentunya ini belum menjadi kekal ketika kita belum mensedekahkan. Dalam artian ketika kita sudah banyak kebutuhan kita yang tercukupi, tentunya kita akan memberikan yang sudah ada dalam diri kita. Ikhwan ikhwatillah yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya ini menjadi perhatian penting bagi kita untuk senantiasa istiqomah menjalankan ibadah kita, istiqomah senantiasa mempelajari apa yang sudah kita dapatkan. Ikhwan ikhwatillah yang dirahmati Allah Ta'ala, oleh karena itu mari ketika kita mempunyai kelebihan harta, kelebihan rizki dari Allah SWT, tentunya kita diingatkan untuk yang pertama 2,5% harus kita keluarkan dulu, karena itu menjadi pembersih bagi kita semua. Karena 2,5% itu akan menjaga yang 7,5% yang ada. Kalau yang 2,5% tidak kita keluarkan, mungkin yang 7,5%
akan bisa hilang sekejap itu juga. Ikhwan ikhwatillah yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya ini semua betul-betul kita pelajari. Tentunya dengan kedermawan kita akan mewujudkan kita sebagai muslim yang senantiasa peduli dengan orang lain, peduli dengan sesama. Tentunya ini semua adalah kelebihan kita yang diberikan oleh Allah Taala. Kemudian yang keempat adalah orang yang senantiasa menjaga sholatnya. As-salatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholatnya, maka agamanya akan kuat. Namun barang siapa yang suka meninggalkan sholat, maka lama-kelamaan akan menjadi runtuh agamanya. Ikhwan, ikhwatillah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang keempat adalah menjaga sholat kita. Karena sholat ini sangat penting bagi kita. Sholat ini adalah kehidupan kita, ruh kita. Sholat ini adalah spiritual kita. Jadi media kita komunikasi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kalau kita sering meninggalkan sholat, maka kehidupan kita ibarat rotasi bumi ini, maka akan terganjal. Kenapa? Sholat itu adalah tiang agama. Ketika tiangnya itu satu roboh lagi, kemudian satu roboh lagi, maka bangunan itu akan hancur. Oleh karena itu, ikhwan, ikhwatillah yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan sampai kita meninggalkan sholat walaupun dalam keadaan apapun. Mungkin bagi kita, teman-teman kita yang pekerjaannya, wajibnya adalah driver, tentunya ketika ada waktu kita berhenti sejenak untuk ke masjid sambil istirahat sebentar. Kenapa? Dengan salat ini tentunya akan menjadikan ketentraman bagi kita. Karena ketika di dalam rumah tangga salatnya terjaga, maka rizki itu juga terjaga. Namun ketika salatnya itu tidak terjaga, maka rizki itu juga tidak akan terjaga. Ini prinsip. Jadi kalau kita pingin rizki kita yang diberikan oleh Allah SWT terus mengalir, terus terjaga, maka kuatkan sholat kita. Karena itu menjadi momentum bagi kita. Jadi ketika sholat kita bagus, maka Allah akan jamin rizki kita. Ini janji Allah SWT. Jadi ketika kita mampu menjaga sholat kita, maka Allah akan mampukan rezeki kita. Ikhwan, ikhwatillah yang dirahmati Allah SWT, yang keempat adalah tadi menjaga sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi tujuan ibadah kita melalui sholat ini semata-mata untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan media sholat berarti kita membuktikan bahwa kita menjadi orang mukmin, orang muslim yang tunduk kepada Rabb-Nya. Tidak mungkin kita mengaku orang yang tunduk namun tidak melaksanakan sholat. Kita menjadi mengaku orang muslim yang patuh namun kita tidak melaksanakan zakat. Ini tidak mungkin. Jadi rukun Islam yang 5 itu tidak bisa dipisahkan. Yang pertama membaca syahadat, yang kedua melaksanakan sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi kita yang mampu. Ibarat rukun Islam yang 5 adalah sebuah bangunan. Syahadat ini bagaikan pondasi bagi kita. Jadi ketika pondasi kita bagus, maka bangunan di atas pun berapa tingkat pun, ketika kita pondasinya bagus, maka sholat ini akan pondasi kita akan menguatkan kita. Kemudian yang kedua adalah sholat. Sholat ini adalah bagaikan tiang bangunan kita. Ketika sholat kita bagus, tiang-tiang kita bagus, maka bangunan itu akan kokoh juga. Yang ketiga adalah zakat. Zakat ibaratnya adalah
dinding bangunan kita. Ketika kita sukses melaksanakan zakat, maka dinding-dinding bangunan kita akan kuat. Yang keempat adalah puasa. Puasa adalah dinding, maaf. Dan yang keempat adalah zakat. Zakat adalah pintu. Ketika kita mampu berzakat, maka pintu-pintu rizki Allah akan berikan pada kita. Dan yang terakhir adalah ibadah haji. Itu ibarat atapnya. Ketika sudah sempurna, ada pondasinya, ada tiangnya, ada dindingnya, ada pintunya, dan dilengkapi dengan atap, maka kita menjadi orang-orang yang sempurna, menjadi orang-orang senantiasa menggapai keridhaan Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, orang yang dirindukan surga adalah orang yang senantiasa istiqomah, orang yang senantiasa bersabar atas keadaannya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan lanjutkan dengan melakukan sholat lagi. Jadi antara sabar dan sholat senantiasa berkaitan. Ketika kita mampu menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang utama adalah bersabar, dan kita husnudzon atas apa yang Allah berikan pada kita. Kita senantiasa husnudzon bahwa hikmah di balik pandemi 19 ini tentunya ada dalam diri kita. Tentunya tadi yang pertama, kita mampu berkumpul dengan keluarga kita. Kita mampu berikan pembelajaran kepada anak kita mulai dari pagi bangun tidur. Kita mampu melihat step by step perkembangan anak kita, sehingga dengan kemampuan ini kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Ada hikmah di balik itu. Kemudian yang ketiga, hikmah di balik musibah ini adalah kita empati kepada orang lain, tetangga kita, kemudian sanak saudara kita. Kita empati. Yang kelima adalah dengan adanya pandemi ini senantiasa bumi kita hijau kembali. Tidak banyak orang yang ibaratnya melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, sehingga mereka lebih baik di rumah menjaga kebersihan, kemudian menunaikan tugas-tugasnya semampunya, tidak banyak di luar, namun di rumah aktivitasnya sendiri-sendiri. Ikhwan, ikhwatillah yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya 5 golongan ini senantiasa dirindukan surga. Bukan berarti tujuan hidup kita untuk menggapai surga, itu bukan. Namun hidup kita semata-mata mencari keridhaan Allah Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan mendapatkan keridhaan Allah, maka secara otomatis surga itu akan kita dapatkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah keilmuan kita, sehingga apapun keadaan kita, kita tetap istiqomah, bersabar, dan terus husnudzon kepada Allah SWT, bahwa di balik musibah ini tentu ada hikmah yang akan dikembalikan pada diri kita dan pada bangsa kita. Terima kasih. Mungkin ada sesi pertanyaan dari teman-teman atau mungkin dari yang di luar Jogja. Mari kita sama-sama. Ya, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi gini, Ustaz, kalau tadi antum sebutin 5 golongan yang dirindukan surga. Nah, ketika orang-orang yang sewu, misalnya seperti saya pribadi mungkin yang masih punya hutang, itu apa juga termasuk golongan yang dirindukan surga, Ustaz?
Jadi gimana sebaiknya kalau seperti orang yang masih punya tanggungan hutang seperti saya itu, biar bisa pahalanya juga bisa diterima, kemudian juga nantinya juga bisa dirindu surga. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikhwan, ikhwatillah yang dirahmati Allah, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya semua orang tidak lepas dari hutang, namun hanya beda nominalnya saja. Mungkin ada orang yang punya hutang 1 juta, yang lain 2 juta, yang lain mungkin 1 M atau mungkin miliaran. Tentunya kalau niat kita akan bisa melunasi hutang itu, tentunya Allah akan berikan kemudahan bagi kita. Yang kita tidak perbolehkan adalah ketika kita punya hutang namun kita berpura-pura tidak punya hutang pada seseorang, ataupun mungkin kalau kita punya kontaknya kemudian kita blokir orang yang menghutangi kita, ini akan menyakitkan bagi kita. Lah oleh karena itu, bagi kita semua yang masih punya hutang, tentunya kita harus punya niatan dalam diri kita, kita akan melunasi hutang itu. Kalau perlu, mungkin harta yang ada dalam diri kita itu kita jual untuk bisa mengurangi sedikit dari hutang-hutang yang ada dalam diri kita. Lah, tentunya dengan hutang ini mungkin dengan pribadi atau perseorangan tentunya bisa dinegosiasi. Namun ketika kita punya hutang di bank atau apa, dan itu harus kita bayar. Kalau enggak, mungkin harta kita yang ada mungkin bisa diambil. Nah, bagi kita yang punya pribadi hutang pada teman-teman atau mungkin punya seseorang, nah ini harus ada komunikasi. Mungkin sebulan mohon maaf belum bisa melunasi, mohon doanya untuk bisa segera melunasi. Insya Allah kalau kita punya niatan seperti itu, maka kita akan diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita, kalau kita punya anak yang soleh, kemudian yang hafiz Quran dan ya pokoknya memuliakan agama deh, itu bisa nggak bisanya menjadi syafaat kita untuk di yaumul hisab, maksudnya mengurangi dosa-dosa orang tua, terus kemudian memberi syafaat untuk mengajak kita juga ke jannah dan sebagainya. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pasti bisa, karena ada 14 orang yang bisa disyafaati oleh anak-anak yang penghafal Al-Quran, terutama adalah orang tuanya, kemudian kerabat atasnya, kerabat bawahnya. Ini semua insya Allah kalau kita mempunyai anak penghafal Al-Quran akan bisa menolong kita. Karena dengan Al-Quran itu, dengan kita mempunyai anak yang penghafal Al-Quran, tentunya doanya anak-anak kita itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi kita yang punya anak-anak penghafal Al-Quran, mari kita pelihara. Bukan hanya dipelihara fisiknya saja, namun bagaimana kita memberikan nutrisi yang baik, memberikan rezeki yang halal kepada anak kita, sehingga dengan nutrisi-nutrisi itu maka Allah akan kekalkan hafalan anak-anak kita. Karena hafalan seseorang bisa hilang ada beberapa sebab. Yang pertama, ketika orang itu punya hafalan banyak, kemudian dia melakukan dosa-dosa, maka hafalan itu akan luntur dan susah kembali. Itu betul-betul harus kita jaga. Ketika orang banyak bermaksiat, maka hafalan-hafalan itu akan luntur. Makanya bagi anak-anak kita yang masih dalam tahap menghafal Al-Quran, tentunya harus betul-betul kita jaga. Terutama ketika anak-anak kita melihat tayangan televisi, kemudian anak kita memegang gadget, anak kita keasikan dalam main game, ini akan melupakan hafalan-hafalannya. Karena apa? Dengan kesenangan-kesenangan itu, maka akan melupakan yang menjadi kenikmatan tadi. Jadi ketika kita punya putra-putri yang senantiasa menghafal Al-Quran, harus betul-betul kita jaga. Terutama teman sejawatnya seperti apa.
Kemudian karena apa? Teman ini akan mempengaruhi. Mungkin anak-anak kita yang kita jaga di rumah, rutinitas dengan jadwal, mungkin pagi sholat subuh berjamaah, kemudian murojaah, kemudian dilanjutkan lagi menambah hafalan. Kemudian ketika kita tidak kontrol, sering menonton TV, kemudian main gadget setiap hari, maka kelamaan hafalan-hafalan anak kita akan luntur. Ini bisa terbukti. Karena apa? Karena itu akan menghilangkan. Karena mereka dengan kesenangan itu akan menghilangkan Al-Quran tadi. Oleh karena itu bagi kita ikhwan, ikhwatillah, ayah, bunda, semuanya yang mungkin mendengar live pada sore hari ini dari Garasi Dakwah, tentunya kita harus berbangga punya anak-anak yang menghafal Al-Quran. Ini betul-betul harus kita jaga. Ibaratnya itu adalah emas. Jangan sampai terkotori oleh lingkungan, oleh tayangan, ataupun oleh kesenangan-kesenangan yang dia miliki. Karena anak-anak kita yang di usia mungkin kelas 5, kelas 6 itu kan pengen tahunya banyak. Jadi ketika kita fasilitasi mungkin dengan gadget, dengan kuota yang penuh, maka dia akan membuka mungkin link-link atau teman-teman yang di luar sana yang kalau kita tidak kontrol akan merubah sikap kita. Yang awalnya mungkin anak kita itu santun, anak kita itu jujur, tapi ketika dia terlepas dari kontrol kita, maka akan bisa berbalik 50 derajat. Oleh karena itu, ketika kita mempunyai anak-anak penghafal Al-Quran, ini sebagai kemuliaan bagi orang tuanya. Dan bagaimana kita menjaga kemuliaan ini? Ya, yang pertama, sikap kita kepada orang lain, sikap kita kepada orang tua kita, sikap kita kepada tetangga, sikap kita kepada semua. Ini akan menjadi panutan bagi anak kita. Kalau kita ingin anak-anak kita mungkin fair dengan orang lain, tentunya diawali dengan orang tua. Jangan berharap anak kita mau dengan orang lain bekerja sama ketika orang tuanya juga menyendiri. Lah, anak adalah fotokopi nyata kita. Jadi apapun yang menjadi kegiatan anak, akhlaknya anak itu adalah fotokopi dari orang tuanya. Kalau kita menginginkan anak-anak kita baik, maka orang tuanya dulu yang menjadi baik. Kalau kita menginginkan anak kita birrul walidain, berbakti kepada kita, maka kita tanyakan dulu pada diri kita, apakah kita sudah birrul walidain kepada orang tua kita. Jadi intinya, ketika anak-anak kita menghafal Al-Quran, maka akan memberikan syafaat orang sekelilingnya, terutama orang tuanya. Karena orang tuanya lah yang melahirkan, yang mendidik, dan orang tuanya yang ibaratnya memberikan nutrisi yang terbaik sehingga dia mampu untuk menghafal dan menghatam Al-Quran. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Mungkin yang lain ada yang bertanya. Terima kasih ikhwan watillah yang dirahmati Allah. Mungkin waktu yang membatasi kita, sehingga Garasi Dakwah ini betul-betul menjadi media yang bermanfaat bagi kita. Mungkin kita tidak bisa hadir di ruangan ini, tidak membatasi untuk kita selalu belajar. Mungkin teman kita yang ada di Bogor, Jakarta, kalau kita mau belajar dari gadget, maka kita akan mendapatkan ilmu. Oleh karena itu, apa yang kita miliki ini menjadi kontrol bagi kita. Jangan sampai gadget ini menjadi beban kita, namun jadikanlah gadget ini pahala bagi kita. Kita dakwah pada teman-teman kita, kita undang, kemudian kita ajak mungkin sholat tahajud, kita ajak sholat berjamaah. Maka apa yang kita miliki lewat gadget ini bermanfaat bagi kita. Ikhwani watillah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Garasi Dakwah ini senantiasa tumbuh menjadi media yang menjadikan orang lain nyaman
Mungkin orang lain tidak bisa langsung datang di sini karena keterbatasan waktu ataupun keterbatasan usia sehingga tidak bisa keluar rumah. Apalagi masih dalam pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah kami difasilitasi lewat garasi dakwah ini. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahim yang senantiasa menambah kerekatan kita, kedekatan kita, sehingga ukhuwah kita tidak hanya di Jogja, tidak hanya di luar Jogja. Mungkin teman-teman yang ada di luar sana mampu ilmu, menggali ilmu, mendapatkan ilmu dari garasi dakwah ini. Terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, terutama bagi kami. Mungkin kalau ada kesalahan karena kekurangan dan kebodohan kami, kalau itu kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.